Alhamdulillah, alhamdulillah rahman alam al-Quran khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu ba'du. Qala azza wa jalla fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, syukur dari Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita nikmat iman Islam Islam dan hidup sehat. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan berkah kepada kita di malam hari ini. Ini dingin sekali masjidnya ya. Biasa nggak dingin ini. Para pemirsa TV One yang dirahmati Allah, biasanya agak banyak ya, tentang Palestina. Ini suaranya agak ini, agak resek-resek. Jadi para kawan-kawan, saya ingin menyampaikan kepada para semua peserta, para jamaah, peranan bangsa kita dalam perjuangan Palestina sangatlah besar. Wabil khusus dalam sejarah di Minangkabau. Sebelum bangsa kita merdeka 1945, tepatnya tahun 1931 dan 1932, bahkan jauh sebelumnya 1928, sudah banyak para tokoh-tokoh Minang itu sudah ikut terlibat dalam perjuangan bangsa Palestina. Saya menulis beberapa buku tentang Palestina. Salah satunya itu Degup Cita Para Pendiri Bangsa untuk Palestina. Di sini ada para tokoh-tokoh Minang, termasuk para pendiri bangsa kita dalam memperjuangkan bangsa Palestina. Insya Allah buku ini bulan Juni tanggal 20 akan dibedah di Islamic Book Fair, di pameran Islam terbesar Asia Tenggara di JCC, Jakarta Convention Center, dalam bahasa Inggris. Saya bersama Bung Pizarro dan beberapa tim sedang gencar mengenalkan pemikiran raksasa kita. Kita ini bangsa besar. Kita ini adalah raksasa yang sangat besar. Mengapa raksasa yang sangat besar? Karena kita ini, bangsa kita, sebelum kita punya negara, kita ini punya ide besar. Salah satunya di Ranah Minang ada seorang putra dari Maninjau yang sekolah di Padang Panjang, kemudian melanjutkan sekolah di Universitas Al-Azhar. Kemudian dia belajar juga di Universitas Kairo. Beliau adalah murid Haji Rasul atau Inya DR. Namanya Muhammad Zain Hasan. Zain Hasan. Beliau adalah ketua panitia kemerdekaan Indonesia di Timur Tengah. Sekali lagi, seorang putra Minang yang bernama Zain Hasan, beliau adalah ketua panitia kemerdekaan Indonesia di Timur Tengah. Dan beliau juga ketua panitia kemerdekaan Palestina di Timur Tengah. Luar biasa. Kita ini belum menjadi sebuah negara. Kita belum punya negara. Tapi kita sudah punya rancangan bagaimana memerdekakan negeri-negeri yang masih terjajah. Termasuk dalam hal ini adalah Palestina. Dan satu aktor yang terlibat dalam pembebasan perjuangan Palestina adalah seorang putra Maninjau yang bernama Zain Hasan. Pengalaman beliau dalam luar negeri, diplomasi dan perjuangan kemanusiaan itu dituangkan dalam bentuk tulisan yang berjudul Diplomasi dan Revolusi Mahasiswa Indonesia di Timur Tengah. Para kawan-kawan yang dirahmati Allah, kekuatan kita dalam melawan penjajah itu dua. Yang pertama, kekuatan fisik dengan militer, dengan senjata. Tapi senjata yang kita punya adalah senjata yang sangat terbatas. Kita melawan penjajah, kita belum punya tentara. Jangan bayangkan ketika kita melawan penjajah, kita punya tentara. Ya seperti Palestina hari ini, melawan penjajah, tidak ada tentaranya.
Maka yang mereka punya adalah para milisi, para laskar, dan itu yang dialami oleh bangsa kita 70 tahun ke belakang. Mereka para rakyat, mereka punya laskar. Ada laskar Rencong di Aceh, ada laskar Karawang, ada laskar Betawi, lalu kemudian ada laskar Banteng. Tapi laskar yang paling banyak dan merata sekaligus laskar yang cukup militan itu adalah laskar Hizbullah dan Sabilillah. Hizbullah itu adalah laskar para santri yang mereka dari berbagai pesantren yang ada di Pulau Jawa, termasuk di Pulau Sumatera. Sedangkan laskar Sabilillah itu adalah laskar-laskar para kiai-kiai yang ada di pondok pesantren di Jawa dan di Sumatera. Kalau teman-teman membaca buku abang iparnya Buya Hamka yang bernama Buya Ahmad Rashid Sultan Mansur, beliau adalah laskar Hizbullah. Surau-surau kita yang diisi oleh para alim ulama, para buya, angku-angku mudo, angku-angku tua, mereka adalah sebagai seorang ulama sekaligus santri. Selain mereka belajar kitab, selain mereka belajar sile, mereka juga belajar tentang strategi, ya, peta perjuangan bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Jadi itu kekuatan senjata yang kita punya. Dan senjata yang kita punya, jangan bayangkan hari ini kita punya tank, kita punya jet, pesawat tempur, rudal dan sebagainya. Satu-satunya senjata yang kita punya, satu-satunya senjata yang kita punya yang dimiliki oleh rakyat, laskar, para milisi bangsa kita, rakyat kita adalah bambu runcing. Bambu runcing. Dari laskar Hizbullah dan laskar-laskar yang ada pada itu, lalu kemudian berkumpul dalam satu wadah TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Dari TKR ini kemudian menjelma menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Jadi TNI ya, adalah sebuah komponen kumpulan para laskar. Dalam hal ini adalah laskar Hizbullah dan Sabilillah. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah dengan diplomasi. Orang-orang Minang seperti Haji Agus Salim, ya, Bung Syahrir, Bung Hatta, Tan Malaka dan sebagainya, mereka memperjuangkan bangsa kita menjadi bangsa yang merdeka, ya, dengan kekuatan diplomasi. Dan itulah yang dilakukan oleh almarhum Pak Zain Hasan, seorang putra maninjau yang kuliah di Padang Panjang. Beliau adalah ketua panitia kemerdekaan Indonesia di Timur Tengah. Usianya sangat muda, 22 tahun. 22 tahun. Jadi saya ingin mengajak kepada kawan-kawan yang muda-muda, tidak ada peradaban besar, tidak ada satu bangsa yang dapat merdeka kecuali diisi oleh anak-anak muda. Kita baca dalam sirah Nabawiyah bagaimana Rasulullah ya, diutus menjadi nabi usianya 40 tahun. Para aktor-aktor pembebas Islam dalam sejarah, mereka usianya tidak ada yang di atas 40 tahun. Ya. Tidak ada yang di atas 40 tahun. Karena para pemuda, ya, makanya Umar bin Khattab itu ketika membuat satu strategi perang, ya, yang dikumpulkan oleh Umar adalah anak-anak muda. Kenapa? Karena anak muda ini akalnya lebih tajam daripada orang tua. Ya, akal anak muda ini lebih tajam. Kalau orang tua itu kan berbicaranya itu pengalaman. Ya, makanya ada istilah dalam peribahasa Arab, hikmatus syuyukh wa hamatus syabab. Dari orang tua kita belajar pengalaman, dan dari anak muda kita belajar keberanian. Jadi ini anak-anak muda semua nih. Ya. Nah ini yang paling muda nih, masya Allah, yang pakai baju putih. Siapa namanya? Ya. Muhammad Natsir, masya Allah, namanya keren. Ya.
Saya waktu kecil ngaji cerita kakek saya sering cerita kepada saya tentang Hamka. Saya ingat kakek saya menceritakan kepada saya Hamka sejak saya TK. Kelas 2 SD saya sering dicekoki oleh kakek saya tentang Hamka, Natsir, dan tokoh-tokoh Minang. Saya bukan orang Minang. Ya, kakek saya asli orang Betawi. Tapi kakek saya adalah jamaah Masjid Al-Azhar Kebayoran di Jakarta Selatan. Dan Masjid Al-Azhar menjadi satu epicentrum ya, perkumpulan orang-orang Minang ya, untuk membangun struggle kehidupan di kota besar. Baik, jadi itu kekuatan diplomasi. Ya. Maka yang harus kita lakukan hari ini, bagaimana sih kita punya semangat, menjadi semangat seperti orang-orang terdahulu. Ya. Apa solusi kita untuk bangsa Palestina? Tan Malaka dalam bukunya Madilog, ya, Materialisme, Dialektika dan Logika, kata Tan Malaka, beliau menyebut Israel itu seperti maling yang datang ke sebuah rumah lalu mengambil harta seseorang, lalu kemudian mengambil hak-hak ya, kemanusiaan. Kata Tan Malaka, bagaimana kita mau berdamai dengan seorang maling? Dan itulah kata Tan Malaka, Israel penjajah datang ke satu negeri yang sudah berdaulat dan merdeka, dan negeri ini hidup rukun, damai dan toleransi. Kalau ditanya sebelum Israel datang ke Palestina, apakah tidak ada orang Yahudi? Ada. Ada orang Yahudi, ada orang Kristen. Tapi Yahudi yang tidak punya ideologi Zionisme. Kita harus memetakan, membedakan mana Yahudi sebagai sebuah agama ya, dan mana Yahudi sebagai sebuah Zionisme. Dan Bung Hatta menyebut ya, Israel, Zionisme adalah politik penjajahan Inggris di Timur Tengah. Dan itu tulisan Bung Hatta tahun 30. Usianya saat itu sekitar 24 tahun. Bayangkan, ketika Israel, ketika Palestina, kita merdeka tahun 45, kemudian diakui di dunia internasional antara tahun 47 sampai tahun 48 di dunia internasional kita baru diakui. Tiba-tiba Israel, bangsa yang baru, penjajah yang baru datang ke Palestina, lalu kemudian mengirimkan telegram ucapan selamat kepada Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Apa jawaban Bung Hatta ketika itu? Ya, kata Bung Hatta, terima kasih. Selesai. Ya. Selesai. Ya, karena para pendiri bangsa kita ya, tidak ada semua aspek ideologi yang dimiliki oleh para pendiri bangsa kita, baik nasionalis Islam, baik nasionalis sekuler, baik kelompok sosialis, baik nasionalis Kristen, termasuk komunis, tidak ada yang mendukung perjuangan Israel penjajah. Saya beberapa kali saya sampaikan di BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen di DPR, saya sering sampaikan ya, semua tokoh-tokoh kita dari berbagai elemen, dari berbagai ideologi, mereka memperjuangkan Palestina menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat. Saya sampaikan ini kenapa? Karena saya punya data. Punya data. Dan data yang kita punya adalah data amanat para pendiri bangsa kita. Kalau kita mengkhianati para pendiri bangsa kita, maka kita sudah menjadi pengkhianat sejarah konstitusi bangsa kita. Itulah kita hari ini di era teman-teman arus informasi besar ya, kita harus punya data yang kuat. Maka Israel ketika mendirikan satu negeri yang mereka caplok dari negara Palestina, mereka mendirikan kampus namanya Hebrew University, Universitas Hebrew. Lalu setelah itu dia membuat satu lembaga, beberapa lembaga riset, kurang lebih ada sekitar
23 sampai 17 sampai 23 lembaga riset. Dia melakukan penelitian. Kenapa? Karena tanah yang paling subur di dunia adalah bumi Syam, yaitu Palestina. Saya ingat ketika saya baca tafsir yang ditafsirkan oleh Profesor Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir. Ini Abdul Kahar Muzakir ini orang hebat. Usia 23 tahun sudah menjabat Sekretaris Jenderal Muktamar Alam Islami di Baitul Maqdis. Orang Indonesia. 23 tahun. Ketika itu ketuanya Syekh Mufti Amin Al-Husaini rahimahullah. Syekh Mufti dari Palestina. Kata Abdul Kahar Muzakir ketika beliau menerjemahkan surah Al-Isra, Maha Suci Allah Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna Allah. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna Allah berikan keberkahan di sekitarnya. Berkah. Kata Abdul Kahar Muzakir, keberkahan itu bukan hanya kepada tanah al-ard al-muqaddas, tanah para nabi, tanah yang disucikan, yaitu bumi Syam, yaitu Palestina, tapi keberkahan itu Allah akan berikan kepada bangsa, kepada negara, kepada masyarakat, kepada satu manusia yang memperjuangkan bangsa Palestina, Baitul Maqdis. Makanya kata Undang-Undang Muqaddimah 1945 yang berbunyi bahwasanya kemerdekaan atas rahmah dari Allah yang Maha Kuasa, kata rahmah dan berkah itu diambil dari surah Al-Isra ayat 1, kata barakah. Siapa yang menyusun draft itu? Para pendiri bangsa kita yang juga mereka adalah para pejuang Palestina. Ada Haji Abu Salim, ada Kiai Haji Wahid Hashim, ada kemudian ada Abdul Kahar Muzakir dan sebagainya. Besok saya tanggal 1 Juni jam 9 pagi mengisi seminar sejarah di IDI Ikatan Dokter Indonesia Pusat secara online, memperjuangkan pejuang Indonesia, dokter sekaligus juga ada pejuang Palestina dari ranah Minang. Namanya Profesor Dr. Abu Hanifah. Abu Hanifah ini bukan ulama salaf. Ini Abu Hanifah yang di Padang Panjang. Dia kelahiran dari Padang Panjang, sepupunya dari almarhum Usman Ismail, bapak perfilman nasional. Jadi para kawan-kawan, kalau kita memang punya budaya baca, kita akan bisa optimis dalam mengalahkan Yahudi. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar ketika beliau menafsirkan surah Al-Iqra, surah Al-Alaq ayat 1, kata Hamka dalam tafsir Al-Azhar, selama ini kita mengatakan orang-orang Yahudi itu cerdas. Salah besar kata Hamka. Mengapa kita mengatakan orang Yahudi itu cerdas? Karena kita menghilangkan spirit Iqra, budaya membaca, budaya ilmu yang terhujam dalam jiwa kita. Iqra, Iqra, Iqra. Kalau sekedar Iqra, kata Buya Malik Ahmad, ini orang hebat. Buya Malik Ahmad ini muridnya Bapak Ayah Buya Hamka. Dia nulis tafsir. Dan tafsir yang dia tulis ini Tartib Nuzuli. Dia nama tafsirnya itu Tafsir As-Sinar. Kata Buya Malik Ahmad, sahabatnya Hamka, kalau sekedar Iqra, sudah ada peradaban-peradaban besar sebelum Islam lahir di Jazirah Arab, sebelum Rasulullah SAW turun ke muka bumi. Romawi, Yunani, Irak, Samud, Bani Israel, Aztec, Arya dan sebagainya, China dan seterusnya. Tapi kenapa ayat berikutnya Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq? Artinya apa? Semakin orang peradabannya semakin maju,
mereka dalam satu peradaban. Anda bisa lihat bagaimana Jepang kaya akan teknologi, tapi angka rasa kehidupan semakin tipis di Jepang. Di Korea sama. Bahkan ada beberapa negara yang hilang dalam peta dunia. Kenapa? Angka hidupnya itu semakin rendah. Ada satu kota di Kyoto dan Osaka di Jepang, pasangan-pasangan mudanya tak mau menikah. Kenapa? Karena kata mereka menikah ini bagian dari beban hidup. Akhirnya mereka nikah sama robot. Segalau-galaunya anak mereka mau nikah nggak sama robot kan? Segalau-galaunya anak mereka kalau mau nikah ya datanglah ke Bang Dian atau ke anak nanti. Ketik rek spasi 2346788. Nggak tahu itu nomor siapa ya. Galau mereka. Kenapa mereka galau? Karena mereka nggak punya masa depan. Kenapa Islam ini menjadi peradaban yang besar dan selalu dicari orang? Karena kita punya masa depan. Sayangnya masa depan itu kita tidak ambil untuk kemajuan Islam. Kita terjebak dengan urusan hal-hal yang sangat remeh. Kita terjebak dalam urusan yang sangat receh. Kita terjebak dalam urusan kecil. Kita lupa melakukan kerja-kerja besar, menghidupkan pemikiran-pemikiran raksasa-raksasa besar, salah satunya dari ranah Minangkabau. Para kawan-kawan yang dirahmati Allah, demikian pengantar yang saya bisa sampaikan. Saya lebih ingin diskusi kita dalam forum kajian kita hari ini, dan saya selalu membaca kehebatan orang-orang Minang. Orang yang selalu membaca sejarah. Kata Abu Hasan Ali Hanafi, seorang ulama besar dari India, sahabatnya Bapak Muhammad Natsir. Orang yang selalu membaca sejarah menandakan dia orang malas, karena tidak pernah mufti. Catat. Tapi orang yang tidak pernah membaca sejarah menandakan dia orang bodoh. Mau pilih yang mana? Al-Quran yang kita baca, yang kita pegang, yang kita amalkan sampai yaumil akhir, apa? Kata Profesor Syekh Mutawalli Sya'rawi, Guru Besar Al-Azhar Kairo Mesir, isinya 3. Apa? Akidah, syariah, dan sejarah. Kalau teman-teman baca Quran tentang sejarah, Quran selalu mengakhiri kalimat peristiwa-peristiwa besar dengan kalimat afala yatafakkarun, afala yatazakkarun, ya ulul albab, ya ulul absar. Artinya apa? Kita membaca sejarah untuk menjadi ibrah. Ibrah berasal dari bahasa Arab, abarah apa? Jembatan. Artinya orang yang tidak pernah mempelajari sejarah, dia tidak punya masa depan untuk menyeberang masa kemajuan kegemilangan. Makanya kata Afli Toffler, sejarawan Inggris, kata Afli Toffler, dalam satu bangsa itu ada 4 generasi. Satu generasi yang tumbuh. Yang kedua, generasi yang berkembang. Yang ketiga, generasi yang lain. Dan yang keempat, generasi yang hancur. Ibnu Khaldun, seorang ulama sosiologi, mengatakan dalam kitabnya Al-Muqaddimah, kata Ibnu Khaldun, dari ulama dari Maroko, satu bangsa, kata Ibnu Khaldun, yang pertama ada generasi perintis sejarah, ini pejuang. Yang kedua ada generasi pelanjut sejarah. Yang ketiga ada generasi penikmat sejarah. Dan yang keempat ada generasi penghancur sejarah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjadi pelanjut sejarah. Makanya saya nulis buku Patah Tak Tumbuh, Hilang Tak Berganti. Wa nasallahu tabarik bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi yang ingin diskusi kepada beliau tentang bagaimana